Seorang pria yang bernama Zo merupakan seorang agen dari Korea Selatan. Hari itu dia datang ke tempat mantap-mantap untuk menemui seorang wanita. Mohon maaf, wanita pengencrit. Si wanita yang sadar kedatangan tamu langsung bersiap melakukan tugasnya. Tapi setelah tahu jika si pria itu adalah Zo, adegan yang kita harapkan pun tidak terjadi. Karena faktanya si wanita yang bernama Surin merupakan informannya Zo. Surin berasal dari Korea Utara. Awalnya dia diminta negaranya untuk menjadi penghasil devisa dengan bekerja di sebuah restoran di Rusia, tepatnya di Vladivostok. Tapi suatu hari tiba-tiba ada penggerebekan di tempat bekerjanya dan Surin diminta pulang ke negaranya. Namun dalam perjalanan dia malah dibawa oleh beberapa pria Rusia. Kemudian dia diperkaos dan akhirnya berakhir di tempat ini. Semua kesaksian Surin direkam oleh Zo dan juga dilihat oleh rekan agennya Zo di tempat lain. Selain diperlakukan tidak manusiawi, Surin ternyata juga diberikan suntikan narkoboy. Mendengar itu, agen lain meminta agar Surin bisa memastikan hal tersebut, agar misi pelarian Surin bisa disetujui. Meskipun tidak bisa memberikan informasi lebih lengkap soal Uyah Haram tersebut, tapi Zo sudah bisa memastikan adanya sindikat perdagangan manusia dalam kasusnya Surin. Surin yang juga mendengar penjelasan si agen lain kemudian menjadi histeris karena dia benar-benar ingin keluar dari tempat tersebut. Hal itu pun membuat si pria cebol datang untuk kembali memberikan Uyah Haram pada Surin agar dia kembali diam. Di momen ini, Zo pun menjadi sangat dilema karena dia disuruh untuk pergi dari sana. Sedangkan dia juga ingin menolong Surin setelah melihat kondisinya. Awalnya dia dengan berat hati terpaksa tidak peduli. Tapi saat Surin kembali mendapatkan kekerasan, anjing peduli monyet. Zo pun langsung menghajar semua orang yang ada di sana. 저거자. Setelah mengajar semua musuh, So pun langsung membawa Surin yang sempat disuntikan Uyah Haram dalam dosis tinggi ke tempat agen lainnya. Namun meskipun sudah berusaha melakukan pertolongan pertama, naasnya nyawa Surin tidak bisa diselamatkan. Akibat hal tersebut, Zo pun mendapatkan trauma mendalam karena informan pertamanya tewas tepat di depan matanya. 서로 살려고 이용하는 거지. 일괄 문제입니까? 누군 적응해. Singkat waktu, Zo yang sudah berada di Badan Intelijen Korea Selatan memberikan informasinya kepada atasannya. Selain adanya sindikat narkoboy, Zo juga menjelaskan adanya sindikat perdagangan manusia yang menargetkan wanita di Korea Utara. Dan kemungkinan besar konsulat Korea Utara yang ada di Vladivostok juga ikut terlibat. Kasus ini pun menyeret satu nama bos mafia dari Rusia. Kita sebut saja si bos. Setelah mendengarkan penjelasan dari Zo, si atasan pun menyuruh Zo kembali melakukan misinya dan pergi ke Vladivostok. Beberapa waktu kemudian, Zo yang sudah berada di Vladivostok kemudian menemui kenalannya di sebuah restoran yang bernama Arirang. Zo kemudian dilayani oleh seorang pelayan wanita bernama Sonwa yang merupakan warga Korea Utara. Dia adalah pelayan top global di tempat tersebut. 5 bulan kemudian, tepatnya di perbatasan Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia, seorang pria sedang memandu beberapa gadis Korea Utara yang ingin kabur dari negaranya. Ternyata benar, si bos mafia memang melakukan perdagangan manusia karena si pria itu adalah maklarnya. Selain itu, si makelar juga menawarkan Uyah Haram versi terbaru kepada si bos mafia. Ketika salah satu wanita ingin kabur dari sana, kita pun diperlihatkan dengan kekejaman dari si bos mafia
karena dia tidak segan untuk langsung menghabisinya. 취소다. Sekembalinya si Makelar ke tempatnya, dia ternyata sudah ditunggu oleh agen dari Korea Utara bernama Pak Gon yang langsung menangkapnya. 너 쟤 뭐하러 와서? Setelah menangkap si Makelar, Pak Gon membawanya ke gedung konsulat Korea Utara yang berada di Vladivostok. Tapi dia belum mengetahui jika si konsulat jenderal ini juga ikut terlibat. Bahkan si Makelar ini adalah bawahannya. Karena bawahannya ditangkap oleh Pak Gon, dia pun berpura-pura tetap melakukan tugasnya. Pak Gon yang ditugaskan untuk menyelidiki keterlibatan konsulat jenderal dalam kasus hilangnya para wanita Korea Utara secara misterius, diam-diam menaruh alat perekam suara di bawah meja. Selesai dari sana, si konsulat kemudian mengajak Pak Gon untuk makan siang dan ternyata dia diajak ke restoran Arirang. Dari obrolan mereka, si konsulat menyadari jika agen Park diutus untuk mengawasi dirinya. Meskipun agen Park mengatakan jika dia ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya para wanita Korea Utara di perbatasan Tiongkok dan Rusia. Di sana mereka dilayani oleh Sonhwa yang merupakan top global. Dan sepertinya agen Park dan Sonhwa saling mengenal. 반갑습니다. 두 분이 아는 사이요? Tidak lama kemudian, Pak Gon mendapatkan kabar jika si Makelar telah tewas akibat mendiskon nyawanya. Dan tidak hanya itu, alat penyadap yang ditaruh oleh Park juga telah dirusak. Sudah bisa dipastikan itu adalah perintah si konsulat agar si Makelar tidak buka suara. Melihat kejadian itu, Pak Gon pun menjadi ngamuk-ngamuk tidak jelas. 그래도 오랜만에 Sementara itu, Sonhwa yang selesai bekerja mendatangi sebuah hotel dan bertemu dengan pria Rusia yang merupakan kenalannya agen Zo. Apakah Sonhwa juga melakukan sampingan sebagai wanita pengencrit? Ternyata selama ini Sonhwa menjadi informannya agen Zo. Seperti biasa, Zo akan merekam semua kesaksian dari Sonhwa dan dipantau rekan agen lainnya di kamar sebelah yang terkoneksi dengan kamar tersebut. Ternyata selama ini Sonhwa mau bekerja sama dengan agen Korea Selatan karena dia dibantu dalam pengobatan ibunya yang menderita kanker. Selain itu, dia juga berencana keluar dari Korea Utara bersama ibunya setelah bertemu dengan Pak Gon. Sonhwa kemudian memberikan sampel uyah haram yang diedarkan di tempatnya bekerja. Setelah Zo mengecek kemurniannya, dia langsung menunjukkan sosok dari si bos mafia Rusia yang merupakan ketua dari sindikat pengedar uyah haram tersebut. Sonhwa kemudian mengaku jika dia mendapatkan uyah haram itu dari manajernya. Nantinya para pelayan yang melayani tamu di luar akan memasukkan uyah haram tersebut ke dalam minuman si tamu. Setelah mereka bercocok tanam, si tamu pun mulai ketagihan dengan uyah haram tersebut. Dan dari sanalah mereka akan mulai disuruh membeli jika si tamu menginginkan uyah haramnya, karena efeknya sangat kuat. Dari obrolan mereka, sebuah fakta juga terungkap. Ternyata Surin adalah alumni dari restoran tersebut. Sonhwa hanya mengetahui jika Surin telah dipulangkan ke Korea Utara. Tapi dia tidak tahu jika nasib Surin sangat miris bahkan sampai akhir hayatnya. Mendengar nama Surin disebut, hal itu kembali mengingatkan Zo dengan traumanya. Setelah selesai memberikan informasi, mereka langsung menyeting tempat itu agar terlihat seolah-olah baru selesai digunakan untuk bercocok tanam. Malam harinya, Sonhwa yang dijemput oleh si manajer kembali bertemu dengan Pak Gon yang sudah menunggunya.
Dari percakapan mereka bisa disimpulkan jika dulunya mereka pasti sempat memiliki hubungan dekat. Namun Sonwa terlihat tidak nyaman dengan kehadiran dari Pak Gon. Dari kejauhan, anak buah dari konsulat sedang merekam pertemuan mereka dan langsung melaporkannya. Di malam yang sama, anak buah dari si konsulat langsung mengecek kamar hotel tempat Sonwa menemui agen Zhou. Vom Sie звонили по поводу сотрудничества? Sementara itu, Zhou dan agen Im kembali ke markas mereka. Dari rekaman CCTV, Zhou menyadari gerak-gerik dari agen Park yang merupakan orang terlatih. Tapi saat mereka mencari informasinya, mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun. Selain itu, agen Im juga menunjukkan rekaman saat Pak Gon menemui Sonwa. Dia pun menebak jika mereka mungkin mantan kekasih. Dari rekaman itu, agen Im juga menunjukkan jika pertemuan mereka diawasi oleh anak buahnya si konsulat. Mereka pun menjadi khawatir jika Sonwa mulai dicurigai. Merasa Sonwa mungkin dalam bahaya, Zhou berniat untuk menolongnya sebelum terlambat karena dia tidak ingin mengulangi kesalahannya yang dulu. Sementara itu, Pak Gon yang sedang galau berat dikagetkan dengan kedatangan dari anak buah si konsulat. 우리 혼자서 뭐 이리 많이 드셨습니다. Setelah dia dibawa menemui si konsulat, terungkap sudah jika Pak Gon dan Sonwa ternyata sempat bertunangan. Tapi sayangnya hubungan mereka harus kandas. Di sini si konsulat menunjukkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh anak buahnya. Dia memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan jika sebulan terakhir si pria Rusia mengajak Sonwa ke kamar hotel yang sama setidaknya sekali dalam seminggu. Tapi anehnya di saat yang sama ada dua orang yang memakai kamar tepat di sebelah kamar tersebut. Setelah Sonwa keluar, dia terlihat membungkuk pada seseorang yang ada di dalam kamar. Tidak lama berselang, kedua orang tadi pun juga keluar dari kamarnya. Setelah mengetahui jika kedua kamar tersebut terhubung, si konsulat mengatakan jika Sonwa telah direkrut oleh agen Korea Selatan. Dan itu merupakan sebuah pengkhianatan besar bagi negara. Zhou yang melihat jika ada mobil yang keluar dari gedung konsulat langsung menelpon agen Im. Disitulah diketahui jika mereka sedang menggerebek asrama pelayan yang ditinggali oleh Sonhwa. Pak Gon yang masih mencintai Sonhwa kemudian meminta agar dia jujur kepadanya. Dengan begitu, dia bisa menolong Sonhwa. Tapi anak buah si konsulat sudah berhasil menemukan semua uang yang selama ini Sonhwa terima dari agen Zhou. Alhasil dia pun langsung ditangkap. 선화동무방에서 달러 뭉치가 Saat diinterogasi, Sonhwa disuruh menuliskan perjalanan hidupnya dalam sebuah kertas. Dan hal itu terus-menerus diulangi yang membuat mata para anak buahnya mulai sepet. Si konsulat melakukan itu sebagai metode penyiksaan sekaligus mengecek apakah setiap tulisannya selalu sama. Karena jika ada yang berbeda, maka dia bisa tahu jika Sonhwa telah berbohong. Meskipun telah menuliskan semuanya, si konsulat yang pada dasarnya sudah mengetahui jika Sonhwa direkrut oleh agen Korea Selatan langsung mengatakan jika dalam tulisan Sonhwa dia tidak menjelaskan pertemuannya dengan agen Zhou. Saat si konsulat akan membawa Sonhwa ke pelabuhan, Pak Gon memberikan sebuah kertas yang berisi pengakuan palsu, sedangkan dia akan mencari agen Zhou dan menyelamatkan Sonhwa. Kali ini dia berjanji tidak akan mengecewakan Sonhwa lagi. Sedangkan dari luar, agen Zhou yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka langsung mengikuti mobil si konsulat.
Dasar jenderal berdebah. Bukannya dipulangkan ke Korea Utara, dia justru menyerahkan Sonhwa kepada si bos mafia, sekalian memberikan pasokan uyah haramnya. Agen Zo yang mengawasi mereka dari kejauhan berhasil mengambil gambar saat si konsulat jenderal menyerahkan Sonhwa kepada bos mafia. Sementara itu, Pak Gon yang berhasil mengetahui markas Agen Zo langsung datang ke sana dan berniat untuk menangkapnya agar bisa membebaskan Sonhwa dari tuduhan pengkhianat negara. Karena di sana hanya ada agen Im, dia pun harus menjadi bulan-bulanan dari Pak Gon yang sedang murka. Setelah menahan agen Im, Pak langsung menghubungi agen Zo yang sedang berada di markas musuh. Mengetahui jika yang menelponnya adalah Pak, agen Zo kemudian memberitahunya jika dia sedang berada di markas si bos mafia dan berencana untuk menyelamatkan Sonhwa. Setelah dia diperlihatkan bukti foto, video beserta lokasi markasnya, barulah Pak percaya. Tapi apakah dia akan tetap menghabisi agen Im? Sementara itu, si manajer disuruh membuat kesaksian palsu jika Sonhwa dan Pak adalah pengkhianat negara. Dia terpaksa melakukan itu karena dia diancam oleh si konsulat. Setelah pengakuan itu direkam, si konsulat pun memiliki bukti video dan langsung berangkat untuk menangkap agen Pak. Sungguh biadab. Di tempat inilah para wanita dari Korea Utara diperjualbelikan oleh si bos mafia. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah box kaca yang anti peluru dan nantinya akan ditawar oleh para konglomerat. Sebelum dimasukkan ke dalam box kaca, pertama-tama Sonhwa dimandikan dan dirias terlebih dahulu. Agen Zo yang masuk ke sebuah ruangan sudah ditunggu oleh beberapa anak buah si bos. Alhasil terjadilah aksi baku tembak. Sementara itu dari luar, agen Pak yang terus diikuti oleh anak buahnya si konsulat juga terlibat adu mekanik dan berakhir dengan dia yang berhasil menghabisinya setelah mobil si anak buah terbalik. Sonhwa yang berusaha melakukan perlawanan ternyata bisa menghabisi dua orang yang ada di sana. Di tempat lain, agen Zo masih terus membantai semua musuh yang ada sambil mencari keberadaan Sonhwa. Dari luar, agen Pak yang berhasil masuk juga langsung membrutal untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Ketika bertemu dengan Sonhwa, apesnya agen Zo terkena tembakan di lengan kirinya. Beruntung dia masih selamat karena memakai rompi anti peluru. Ketika berada di suatu ruangan, akhirnya agen Zo dan agen Pak untuk pertama kalinya bertemu. Karena tujuan mereka sama, pada akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menyelamatkan Sonhwa. Sonhwa yang berhasil menyelamatkan gadis lainnya juga berhasil menghabisi satu musuh meskipun tembakannya sangat busuk. Agen Pak dan Zo yang sama-sama mendapatkan luka tembak di lengannya kembali harus baku tembak dengan si bos mafia yang menggunakan shotgun. Apesnya, Zo lagi-lagi mendapatkan luka tembak di paha kanannya. Setelah si bos kehabisan peluru, barulah mereka lanjut adu mekanik. Meskipun dia terkena tembakan dan menghadapi dua agen, si bos mafia yang mirip Yuzong tetap saja masih bisa memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan sampai membuat mereka berdua kewalahan. Ketika Pak sedikit lagi terkena uap panas,
Akhirnya si bos mafia bisa dihabisi setelah Zhou menembak kelapanya. Ketika mereka akan pergi dari tempat itu, ternyata di luar si konsulat dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Mereka yang dikepung dari 3 arah beruntung mendapatkan bantuan dari agen IM yang ternyata dibiarkan hidup oleh agen Park. Kesempatan itu pun membuat Zhou berhasil menghabisi satu musuh. Untuk menghabisi satu musuh lagi, Zhou akan mengalihkan perhatian sedangkan Park akan menyelesaikan sisanya. Dasar budak! Im yang mengira jika Park akan menembak dirinya malah melepaskan tembakan yang membuat Park terluka di perutnya. Karena merasa dirinya tidak akan bertahan lebih lama, Park memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Zhou bisa menghabisi si konsulat. Setelah melakukan jebakan, pada akhirnya mereka bisa menghabisi si konsulat yang merupakan sampah negara. 죽어가는데 이게 뭐하는 짓이가? Setelah semuanya berakhir, kali ini Park benar-benar menepati janjinya untuk menyelamatkan Sonhwa, meskipun dia harus meregang nyawa. Singkat waktu, Zhou yang sudah kembali ke Korea Selatan melaporkan sindikat perdagangan manusia yang dilakukan oleh si bos mafia Rusia kepada atasannya. Meskipun dia gagal untuk mengidentifikasi rute peredaran uyah haram di Korea Utara. Sedangkan untuk Sonhwa, dia harus mendapati kenyataan yang begitu pahit. Karena setelah Park tewas, kini ibunya pun telah meninggal dunia dalam perjalanan saat akan dikeluarkan dari Korea Utara. Meskipun telah kehilangan segalanya, tapi Sonhwa yang telah memberikan informasi kepada Korea Selatan sama sekali tidak meminta uang kompensasi. Dia hanya meminta agar dirinya ditempatkan di kota yang tidak ada seorang pun mengenal dirinya, karena dia ingin memulai semuanya dari awal di kota tersebut. Film pun ditutup dengan agen IM yang bertanya apa yang agen Park sempat bisikan kepada agen Zhou. Agen Zhou kemudian menjawab jika Park bertanya apakah ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup karena dia hanya ingin hidup. Ending yang sangat menyedihkan.